Apa yang harus kita lakukan agar menjadi pekerjaan Tuhan? Ini yang dikatakan Yesus Kristus. Para rasul pun bertanya kepada mereka, apa yang harus kami lakukan agar dianggap melakukan pekerjaan Tuhan? Yesus menjawab, percaya kepada Dia yang diutus oleh Tuhan, adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Apa tujuan pekerjaan Tuhan? Tujuannya adalah supaya manusia mendapatkan hidup kekal. Perintah Tuhan juga untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tujuannya adalah supaya manusia memperoleh hidup kekal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itulah melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu percaya. Orang yang diutus oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Bapa kami di surga, Yehuwa, yang mengutus Yesus Kristus. Itulah melakukan pekerjaan Tuhan. Namun orang-orang saat itu menjawab Yesus, tanda mujizat apa yang telah engkau lakukan, supaya kami percaya kepada Emu ketika melihatnya? Tanda mujizat apa yang telah engkau lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Tuhan memberikan makanan dari surga untuk mereka makan. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan makanan dari surga itu kepada kalian. Bukan Musa, tapi Bapakku yang di surga memberikan makanan yang benar dari surga. Karena makanan sejati dari Tuhan adalah barang yang turun dari surga memberi hidup kekal. Karena ukuran sejati Allah adalah Dia yang turun dari surga memberikan hidup kekal. Kristus berkata, para murid saat itu pun diminta untuk percaya kepada yang diutus Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Namun orang-orang saat itu, mereka berkata, tanda mujizat apa yang engkau lakukan, supaya kami percaya kepada Emu? Musa dahulu melakukan. Tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian kembali menjadi tongkat. Orang yang sakit kusta menjadi sembuh. Dan lain-lain. Tanda mujizat ini. Maka orang Israel percaya kepada Yesus. Percaya kepada Musa. Tetapi Kristus sudah melakukan tanda mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sebelumnya. Namun mereka berkata, tanda mujizat apa yang engkau lakukan agar kami percaya kepada Emu? Maksudnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Meskipun baru kemarin Dia melakukan mujizat tersebut. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun mereka tidak mengenalnya. Lalu mereka bertanya, apakah Tuhan memberikan mana kepada mereka? Namun mereka berkata, mana zaman dahulu tidak memberi hidup kekal? Pada zaman Musa, mana yang diberikan Tuhan tidak memberi hidup kekal? Yang benar-benar memberi hidup kekal adalah yang berasal dari surga. Yang memberi manusia hidup kekal. Orang Israel dulu makan mana, tetapi tidak peroleh hidup kekal. Namun mereka berkata, apa makanan sejati yang memberi hidup kekal? Itulah yang berasal dari surga. Percaya kepada Kristus memberi hidup kekal. Percaya kepada mana zaman dahulu tidak memberi hidup kekal. Kemudian, mereka berkata, Tuhan, tolong terus beri kami makanan sejati ini. Yesus berkata, aku adalah makanan sejati yang memberi hidup kekal. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Percaya kepadaku, tidak akan pernah haus lagi. Aku berkata kepada kalian, kalian sudah melihat. Masih tidak percaya, orang yang diberikan Bapa akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Kristus berkata, Dia adalah makanan sejati yang memberi hidup kekal. Namun mereka tidak percaya. Siapa yang percaya? Dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Itulah orang-orang yang dipilih Bapa dan diberikan kepada Tuhan. Artinya, jika bukan pilihan Bapa, mereka akan segera meninggalkan suku itu. Ketika Tuhan berkata makan dagingku dan minum darahku, maka akan ada hidup kekal. Banyak orang akan segera meninggalkan Tuhan. Tetapi yang dipilih oleh Bapa, mereka akan setia mengikuti Tuhan. Jika saudara Sibo mengatakan kebenaran bahwa percaya kepada saudara Sibo memperoleh hidup kekal, saudara Sibo seperti Tuhan Kristus adalah makanan sejati yang diberikan Allah. Bagi yang percaya tidak akan mati selamanya. Maka kecuali karunia pilihan dari surga kepada orang yang diberi karunia. Kalau tidak, orang akan segera meninggalkan saudara Sibo. Seperti orang-orang zaman dahulu yang mengikuti Tuhan Kristus. Mereka mengikuti karena melihat Tuhan memberikan banyak manfaat kepada mereka. Tuhan membuat berbagai mujizat menyembuhkan penyakit mereka. Dan memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan sampai kenyang. Mereka mengikuti siapa? Tapi yang utama adalah Tuhan. Pertama mereka. Lalu setelah diberi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata kepada mereka, percaya kepadaku maka dapat hidup kekal.
mereka akan meninggalkan Tuhan. Dengan demikian kita melihat bahwa karunia keselamatan sesungguhnya. Hidup kekal diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang dipilih Allah. Hanya orang yang dipilih Allah yang menerima. Hanya orang yang dipilih Allah yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak dipilih Allah, Tuhan tetap memberi makanan setiap hari kepada mereka. Namun mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Seperti Bapa Surgawi Yehova yang menurunkan mana setiap hari kepada bangsa Israel. Israel juga tetap tidak mengenal Yehova. Amin.